Good afternoon, everyone. I'm glad to be here and thank you, Moengage, to help this event. It's a really great event. I'm really proud to be part of the partnership with Moengage. First, my name is Irfan Arasi. I'm a sales manager for Upslayer. Especially, I provide a solution for marketing attribution and custom solution for marketers in terms of analytics and attribution, especially in Indonesia. For this session, allow me to conduct in Bahasa. Of course, it will not 100% Bahasa because we in Jaksel. I hope you don't mind if I'm missing some language, right? Oke, hari ini harapannya setelah sesi saya ini kita bisa lebih tahu mengapa attribution itu important, kemudian perkenalan sedikit mengenai Upslayer, benar-benar sedikit kok, sama apa sih yang bisa Upslayer bantu untuk marketers di sini. Next. Ya, why is attribution important? Kenapa attribution itu penting? Kalian sebagai app owner atau digital marketers mungkin perlu tahu kenapa attribution ini penting, karena setiap paid install atau investasi yang kalian buat di ad spend kalian, itu harus ada yang tanggung jawab, harus ada yang responsibel atas paid install atau investasi di marketing yang udah kalian keluarkan. Sebelumnya apa itu atribusi? Attribution atau atribusi adalah, kalau secara simpel sih, kalau misalnya terjadi suatu install, terjadi suatu registrasi, purchase, kita sebagai marketers harus tahu si iklan yang mana atau marketing effort yang mana yang menghasilkan install tersebut. Tujuannya apa? Ya secara garis besar kita akan tahu yang mana yang organic install, non-organic install. Organic install itu ya user yang datang ke Play Store sendiri kemudian download aplikasinya, atau user yang datang ke aplikasi sendiri kemudian purchase, registrasi dan seterusnya. Sedangkan non-organic install atau non-organic event adalah install atau event yang terjadi karena ada marketing effort yang dilakukan, seperti itu, atau ada touch point. Nah, alasan yang pertama adalah kita harus terinformasi bahwa setiap user acquisition yang kita lakukan atau retargeting yang kita lakukan itu kita tahu channelnya dari mana, karena I believe di sini semua saat menjalankan marketers tidak mungkin menjalankan hanya dari satu channel. Jadi kita harus tahu marketing touch mana yang menghasilkan apa. Sehingga dan hasilnya apa itu kita bisa balikan ke marketing channel sehingga bisa melakukan optimasi selanjutnya kayak gitu. Next. Ini kita kenalkan namanya multi-touch attribution. Mungkin ini juga udah common di digital ya. Jadi multi-touch attribution itu kurang lebih adalah user journey sampai akhirnya user melakukan install, melakukan registrasi, purchase dan lain-lain. Kalau di sini saya contohinnya dalam install ya. Jadi misalnya ini adalah satu user yang sama, dia pertama kena iklan TikTok tapi dia belum install. Kemudian dia ngeklik iklannya di Twitter tapi masih belum install juga. Terus dia lihat video di Google masih belum install juga. Terakhir dia baru ngelihat iklan di Facebook baru dia install. Ini kalau misalnya tidak menggunakan MMP atau MMP atau measurement seperti kita, masing-masing dashboard ini akan terrecord satu install di masing-masing dashboard, sehingga ada 4 install yang terrecord, padahal ini dari satu user yang sama. Karena setiap platform ini enggak talk each other lah, kita bilangnya kayak gitu ya. Tapi dengan adanya Upslayer di sini, kita akan kasih tahu bahwa last touch-nya atau kreditnya akan kita kasihkan ke Facebook sebagai install, tapi kita juga kasih tahu kalau sebelum user ini akhirnya install karena iklan Facebook, dia mungkin di awareness-nya karena TikTok, di consideration-nya karena Twitter dan Google, sampai akhirnya baru dia take action saat lihat iklannya Facebook, kayak gitu. Nah, begitu juga kalau di retargeting atau di re-engagement, misalnya kalian jalan mungkin retargeting di TikTok, pakai SMS dan push notification di Moengage, kemudian ada campaign juga di Facebook, kita juga bisa kasih tahu ketika ada registrasi atau add to cart yang akhirnya jadi purchase, mana yang harus berhak mendapatkan kreditnya. Dan kita sebagai istilahnya wasitnya harus fully unbiased untuk bisa mengukur dengan akurat kayak gitu. Nah, apa yang terjadi ketika atribusinya salah atau kita salah mengatribusikan ya? Yang pertama tentunya ada duplikat data, seperti duplikat install atau duplikat data seperti yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, yang paling fatal juga ya itu adalah misallocation budget, karena kita nggak tahu exactly which channel yang provide something gitu ya. Kita jadi bisa salah mengalokasikan budget baik di channel level atau di campaign level atau mungkin di
kreatif level kayak gitu. Dan tentunya itu kan jadi incorrect decision untuk actionable action selanjutnya kayak gitu. Dan ketika kalian mengatribusikannya dengan benar, kita tahu source-nya mana dengan waktu real time, di detik itu juga kita bisa langsung optimasi campaign, oh kreatif ini, promo ini yang works, oh di channel ini yang works, kita bisa mungkin tambahin budget di situ atau kurangin budget yang lain, atau seperti apa, seperti itu kurang lebih. Dan ini juga dari secara data juga akan lebih clean, kalian udah terjaga mana install yang fraud, yang non-fraud, dan semuanya itu akan kelihatan juga kayak gitu. Sehingga bisa optimal di allocation marketing budget dan juga buat take actionable insight yang lebih baik untuk campaign selanjutnya kayak gitu. Boleh next. Ini perkenalan sedikit, kita ada dari 2011 secara global, kita 100% independen dan zero financial interest. Ini untuk memastikan kita unbiased dan dalam pengukuran kita mengukur sesuai dengan kejadiannya seperti apa. Kita udah digunakan oleh 85.000 marketers dan developers secara global, terus integrated partners sudah sampai 9.000 lebih, dan secara infrastruktur juga kita sudah mengukur 1 triliun mobile action setiap bulannya. Selanjutnya. Ini sedikit pamer sedikit ya. Yang pertama kita market leader secara globally, kita di 72% secara globally, itu 9x dari industri average. Kemudian ya untuk handling top apps kita nomor 1 dan itu 5 kali dari industri average. Ini untuk scale sama kayak tadi slide sebelumnya. Lanjut Mas. Apa yang AdFlyer bisa lakukan atau bisa bantu gitu ya. Next juga. Nah ini mungkin pertanyaan yang sering terjadi gitu ya. Kadang kita udah spend banyak, kita udah melakukan A, B, C, D, E, tapi ketika CMO kita nanya, nih yang kreatif mana sih yang paling bagus? Nah kita jadi bingung. Disitulah AdFlyer hadir untuk setidaknya membantu dalam urusan attribution itu mengenai marketing effort yang kalian lakukan. Dan gimana kalau misalnya mau jalan dengan multiple partners? Yep. Jadi kita tidak hanya connect dengan ad network, mungkin seperti Google, Facebook, TikTok, dan lain-lain, juga kita connect dengan mau engage, re-engagement partner, atau marketing automation yang lain. Kita juga connect dengan agency, ketika misalnya kalian working dengan agency akan memiliki dashboard yang sama, dia juga bisa optimize, sehingga kalian juga bisa simpan data yang mungkin bisa di-share ke agency, mana yang nggak bisa di-share ke agency, secara dan kekuasaannya ada di app owner kayak gitu ya. Terus kita juga bisa connect ke product optimization kayak Amplitude yang ikut partner di sini. Selanjutnya. Ini tampilan dashboard kita yang lama sebenarnya ya, kurang lebih apa aja yang bisa diukur dari kita. Yang pertama mungkin ada non-organic install, impression, klik, event-event, apakah usernya registrasi, apakah usernya loyal. Terus kemudian kita juga bisa mengukur acquisition dan re-engagement, jadi nggak cuma di install level, tapi sampai after installnya juga seperti apa, itu juga kita ukur. Kemudian kita kirimkan juga ke postback-nya ke partner-partner yang kalian jalankan, atau bisa kita kirimkan ke Mo Engage. Misalnya dalam kasus ini kita juga bisa kirimkan data tersebut untuk enrich datanya Mo Engage, untuk ya tujuannya untuk retargeting lebih better lagi kayak gitu. Terus ya bisa next. Ya pencet yang apa? Ini adalah salah satu teknologi kita untuk buat seamless journey untuk user ya. Kita sebutnya One Link. Jadi One Link ini link pintar kita lah, kita sebutnya kayak gitu ya. Jadi ini contohnya adalah Trivago NYC Hotel. Link ini kita bisa mendeteksi menggunakan deep linking ya tentunya. Ketika usernya sudah punya aplikasinya, instead of ke Play Store atau ke App Store, kita bisa langsung arahkan user tersebut ke halaman New York page, ke halaman Trivago, khususnya di New York page sesuai dengan iklan yang mereka tertarik kenapa gitu ya. Nah ketika usernya belum install, kita bisa arahkan ketika dia Android dia akan ke Play Store, ketika dia iOS dia akan ke App Store, atau misalnya sekarang campaign influencer, kalian bisa TikTok atau Instagram bisa dibuka di laptop gitu, itu bisa diarahkan juga ke website kalian kayak gitu. Dan kalau misalnya ini ke App Store atau ke Play Store, setelah usernya install, instead of ke home screen, kita juga bisa langsung arahkan user tersebut ke specific page yang memang sebelumnya user tertarik karena iklan apa, kayak gitu.
Ya, selanjutnya sekarang membahas tentang nyambung yang tadi mengenai return of ROX, return of experience. Kita asumsikan di sini marketer itu sebagai taxi driver, jadi atau sekarang ojol driver kali ya. Jadi gimana caranya kita mau mengantarkan penumpang, kita berusaha untuk mendapatkan lebih banyak penumpang dan mengantarkan penumpang itu ke desired destination-nya atau ke tujuan yang diharapkan. Ininya channelnya bisa apa aja, baik itu web, sosial, teks, email, dan lain-lain. Menuju ke B sana. Nah, untuk dapat optimal route atau jalan cepatnya gitu, yang bisa diharapkan user kita atau calon pelanggan kita ini sampai ke tujuannya adalah yang pertama kita harus kontekstual, personalized, private, dan smooth journey. Next. Ya, jadi ini penjelasannya. Jadi kan user datang ke app kalian itu bisa datang dari mana aja. Bisa web to app, bisa email, bisa teks, SMS atau WhatsApp, kemudian bisa offline menggunakan QR code, bisa social app atau juga yang mungkin ramai di finance menggunakan referral. Untuk meningkatkan ini, yang pertama yang tadi yang udah disebutkan kontekstual, jadi kita harus benar-benar sense ketika user kemana user ini harus pergi dan mereka harus percaya dengan iklan yang kita sampaikan. Mungkin tadi nyambung juga dari presentasi John ya, kita benar-benar harus relevan, personalize supaya user dan terutama di first impression tadi untuk ya user itu tidak disable untuk push notification-nya. Selanjutnya personal, ini harus personal sesuai dengan data, sesuai behavior-nya, tapi jangan sampai creepy juga gitu ya, maksudnya terlalu personal itu juga nggak bagus. Selanjutnya harus smooth, ini terkait dengan penggunaan link, jadi ketika user tertarik karena iklan apa atau pengen ngebuka page apa bisa langsung diarahin ke sana instead of harus ke home screen dulu, nyari page yang page yang lain, itu jadi nggak seamless. Dan yang terakhir tetap harus jaga private juga, mana yang user punya keleluasaan, mana yang mereka mau atau mereka izinkan atau yang mereka tidak izinkan, kayak gitu. Ini ROX in numbers-nya. Ini menggunakan dari datanya AdFlyer. Ya, jadi kalau tanpa personalized, tanpa kontekstual yang tadi atau generic journey itu click to rate-nya itu di sekitar 5%, 5,8%. Tapi kalau kita melakukannya kontekstual personalized, di social app bisa sampai 10% lebih, di referral bisa sampai 15%, text to app, SMS dan WhatsApp itu bisa ya lebih dari 15% juga, email, web to app bahkan lebih tinggi. Kalau web to app kenapa lebih tinggi? Karena memang usernya sebelumnya udah tertarik masuk ke website, nyari tahu sehingga conversion rate-nya juga lebih tinggi. Sedangkan untuk offline to online rate itu kenapa lebih tinggi? Karena itu kan menggunakan QR code, user yang mau scan QR udah punya intent sendiri juga untuk download kayak gitu. Kalau ini impact berdasarkan vertikal, jadi kalau di travel itu web to app-nya sekitar 32%, kemudian di referral di finance itu 19%, offline to app in shopping 41%, dan email to app in food and drink itu di 20%. Ini beberapa contoh use cases atau case tadinya. Yang pertama ini mungkin yang paling banyak di e-commerce, cart abandonment. Jadi kita mungkin kadang BM ya pengen ini, masukin aja semua ke add to cart. Nah terus belum gajian. Nah buat itu kita bisa pakaiin si integrative linking, atau mungkin kalian juga pernah ngerasain lah, udah mau beli misalnya lipstick ternyata belum beli, dikejar-kejar oleh lipsticknya. Bukan dikejar oleh lipstick, dikejar oleh iklan lipstick tersebut, kurang lebih contohnya kayak gitu. Nah dengan menggunakan ini kalau ini contohnya adalah menggunakan emailnya bisa menggunakan engage juga. Kita bisa customize usernya itu sesuai dengan apa yang dia inginkan sebelumnya atau yang udah ada di add to cart-nya dia. Ini meningkatkan re-engagement conversion rate-nya itu di 16% dan click to install rate-nya di 27%. Tujuannya tentu saja untuk recover low sales dari abandon tadi, re-engagement, LTV sama menurunkan abandon cart rate-nya, kayak gitu. Selanjutnya untuk di finance, mungkin ya kalau di finance kan untuk sampai tahap registrasi juga mungkin tahapnya banyak, harus KYC, harus upload KTP mungkin, ada video call dan lain-lain. SMS automation ini juga cukup membantu untuk
user yang drop di tengah registrasi misalnya ya. Ini contohnya user drop di tengah registrasi kemudian dikirimkan SMS untuk mengingatkan kamu udah sampai step ini lanjutkan kurang lebih kayak gitu. Kemudian ada link di sana itu open rate-nya di 82%, 45% respon rate dan 60% diantaranya itu respon dalam waktu 3 menit kayak gitu. Satu lagi ini media. Jadi kalau untuk ini contoh di media, ini migrasi dari mobile to app ini mungkin udah banyak. Jadi misalnya kalian tadi Mas Gemi mungkin ya Kompas, kalian bacanya pertama di web mobile site-nya Kompas, lagi baca artikel misalnya mengenai K-pop gitu ya. Terus ketika kalian scroll, pengen lanjut, ada button download. Ketika kita download itu, open di app itu langsung ke artikel yang sama tadi kayak gitu. Kurang lebih journey-nya seperti itu. Itu meningkatkan retention dan juga conversion rate to webnya. Jadi kita bisa akuisisi user-user yang udah datang ke website kita. Ini kan free acquired lah bisa kita bilang ya. Itu di 25% dari web to app. Kurang lebih itu dari AppsFlyer, mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Thank you so much for your attention.